Natal. Ya, terima kasih. Sebelum saya mau bersaksi, saya tersentuh gitu ya. Tadi MC bilang dari jam 11 ya Kak? Setengah 11 gitu. Saudara-saudara kita dari Raja Pernah udah hadir gitu. Saya duduk tadi di kursi, Tuhan, aku tadi jam segitu padat kali aku Tuhan. Babiku lepas, menyiapkan pakan kambing. Tapi seperti doaku memang biarlah Tuhan yang menolong aku, sehingga boleh Tuhan sampaikan aku ke tempat ini. Baiklah saudara kasih, nama saya Ade Wiro Sembiring. Saya sudah berkeluarga, tapi istri kebetulan tidak bisa hadir karena lagi mengandung. Jadi dia takut, khawatir kalau naik kereta perjalanan Tanjung Angkat kemari gitu. Dan saya pun memakluminya. Dan saudara kasih, saya sebenarnya dari keluarga gereja Metodis. Ketika remaja, saya nggak ke gereja-gereja. Biasa itu kenakalan remaja. Saya malas ke gereja. Jadi waktu itu saya lihat Monda Bapak Grace. Pengen juga saya ke gereja tapi nggak ke Metodis gitu. Ada Monda Bapak Grace, Monda saya ikutlah gereja. Dan puji Tuhan, hal pertama yang menakjubkan saya di GKM ini ada snacknya gitu. MC pun tadi mengingatkan kita ya, udah terima roti gitu. Dan di Batam pun saudara kasih, hal itu sama juga. Snack itu selalu ada. Tapi GKMI Bu Teti ya, kalau GKM yang lain tidak ada, sudah hilang kebersamaan itu. Jadi saudara kasih, saya akan bercerita. Sebelumnya mari kita buka kitab Yakobus. Yakobus pasal pertama. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya ulangi sekali lagi saudara kasih ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya saudara kasih, ketika saya mulai remaja, saya sudah banyak dengar firman Tuhan. Baik itu di sekolah, Pak Lingga, ada juga dari Bible Camp, Bu Teti. Tapi itulah saudara kasih, seperti Yakobus ini tadi bilang, saya simpan dosa itu tadi gitu. Saya pendam. Dosa saya itu, saya kecanduan nonton video pornografi saudara kasih. Jadi ketika saya SMA pun dosa itu terus melekat pada diri saya. Jadi ketika saya diizinkan Tuhan pun sampai ke Batam, di situnya pun mulainya saya dibuat Tuhan gitu kan. Kalau pada masa kesusahan, ketika di Batam gitu, saya sebagai seorang perantau mulai tumbuh iman saya gitu. Saya mulai membaca firman Tuhan. Saya memang harus mengandalkan Tuhan karena saya di perantauan gitu, saudara kasih. Dan puji Tuhan, saya melihat tangan Tuhan yang besar itu. Saya hanya 2 minggu nganggur dibuat Tuhan. 2 minggu nganggur, saya dapat pekerjaan. Bahkan Tuhan memberikan berkat, saya diangkat jadi karyawan permanen. Tapi saudara kasih, seiring berjalannya waktu, saya mulai lupa gitu. Saya mulai lupa dengan kebaikan Tuhan itu. Saya akan bacakan bagi kita juga saudara kasih 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat yang ke-8 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara terkasih, melalui firman ini saya mau menyaksikan bagaimana saya
hampir sama seperti Daud itu. Saya sudah merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tapi saya malah membelakangi Tuhan. Saya kembali jatuh ke dosa pornografi. Saya pacaran, saya memiliki banyak pacar, hingga akhirnya saya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya melakukan hubungan suami istri dengan istri saya sebelum ada pemberkatan kudus dari Tuhan. Dan saudara terkasih, apa yang terjadi? Istri saya 2 kali keguguran. Pertama ketika keguguran itu tahun 2021 pas musim corona, Covid. Di situ istri saya mengandung, tapi dia melakukan vaksin AstraZeneca. Dan ketika kami boleh berobat ke dokter, dokter bilang ini kandungannya gugur, mola istilah medisnya. Dalam hati saya berbicara, ini bukan penyakit sepertinya, ini memang dosa kami itu gitu. Jadi kami dan istri berdoa kembali, Tuhan kami mohon ampun, kami sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan saudara kasih, bulan 11 istri saya mengandung lagi, tapi saudara kasih gugur lagi kandungan yang ada dalam istri saya. Saya pun melakukan pengontrolan kepada dokter, kenapa ya ini bisa terjadi gitu. Yang kedua kali kami melakukan kontrol kepada dokter, dan pada kesempatan itu saya boleh bertanya gitu, dok, kenapa ya bisa terjadi yang kedua ini? Karena tidak berkembang istilah medisnya. Sel buah itu tidak pada rahim, dia berhenti di saluran itu gitu. Saya bertanya kepada dokter, dok, kenapa hal ini bisa terjadi? Dokter itu bilang, ini tidak bisa dijelaskan secara medis karena ini hanya Tuhan yang tahu. Di situ saya mulai sadar, oh inilah akibat dosa tadi. Jadi saudara terkasih, khususnya kaum muda, tolong di masa muda ini memang begitu pentingnya hidup kudus itu. Dosa itu melahirkan maut. Saya memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, benar Tuhan, ini adalah dosa karena saya sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi saudara terkasih, sangat nyata bagaimana Yakobus itu tadi mengatakan bahwasanya ketika buah itu, dosa itu matang, dia akan melahirkan maut. Tapi saudara terkasih, saya bersyukur Tuhan boleh mengingatkan saya melalui Rasul Petrus itu. Ketika Tuhan menjumpai dia, bukannya berkat yang dia lihat, bukannya ikan yang banyak itu yang dia lihat, tetapi dia mengaku, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, mari datang, kau akan kujadikan penjala manusia. Sebelumnya saudara kasih, saya malu, saya malas datang ke gereja. Dan saya yakin ini adalah dari iblis, karena iblis itu selalu mengatakan kita untuk tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan saya untuk datang kepada Dia, karena Dialah juru selamatku. Hanya Dia yang mampu membebaskanku dari kuasa dosa itu. Dan ayat yang menjadi pegangan hidupku saudara kasih, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya saudara kasih, benar, hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita akan bisa dimenangkan dari kuasa dosa itu, bukan dengan kekuatan kita. Saya sudah mencoba dengan kekuatan saya selalu gagal. Tapi ketika saya mau datang kepada Tuhan, Tuhan Yesuslah yang memampukan saya. Sekalipun saudara terkasih, hanya ini yang mungkin bisa menjadi kesaksian saya. Saya berharap ini menjadi berkat khususnya untuk kaum muda, agar untuk benar-benar menjunjung tinggi kekudusan hidup itu di masa mudanya. Mungkin ini saja saudara kasih, terima kasih.